Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani. Saya dari kelas 2B dengan NIM 055. Di sini saya akan sedikit sharing tentang peran Madura dalam Perang Diponegoro. Yang pertama, yaitu Perang Diponegoro adalah konflik besar antara Pangeran Diponegoro dan Belanda yang berlangsung di wilayah Mataram. Perang ini merupakan bentuk perlawanan terhadap penjajah Belanda yang semakin menekan rakyat Jawa. Selanjutnya ada latar belakang Perang Diponegoro. Ada beberapa faktor penyebab perang ini, antara lain yang pertama yaitu kebijakan pajak Belanda yang memberatkan rakyat. Yang kedua, interferensi Belanda dalam kerajaan Mataram, termasuk pengangkatan raja tanpa persetujuan keluarga kerajaan. Yang ketiga, yaitu pemasangan patok jalan di tanah leluhur Pangeran Diponegoro yang menjadi pemicu utama perlawanan. Selanjutnya, mengapa Madura terlibat dalam Perang Diponegoro? Yang pertama, Madura saat itu memiliki hubungan politik dengan Mataram. Kedua, Belanda melibatkan pasukan Madura dalam perang ini baik sebagai sekutu maupun lawan. Yang terakhir yaitu beberapa pemimpin Madura melihat perang ini sebagai kesempatan memperkuat pengaruhnya di Jawa. Selanjutnya ada peran Madura dalam Perang Diponegoro. Madura adalah sebagai pasukan yang direkrut Belanda untuk melawan pasukan Diponegoro. Namun, ada juga elemen dari Madura yang berimpati pada perjuangan Diponegoro. Ada tokoh Madura yang terlibat pada Perang Diponegoro, yaitu Pangeran Adipati Cakraningrat yang keempat. Dari Bangkalan Madura, awalnya Pangeran Adipati Cakraningrat IV mendukung Diponegoro, tetapi kemudian berbalik mendukung Belanda karena tekanan politik. Selanjutnya ada beberapa dampak Perang Diponegoro yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro dan juga Belanda. Yang pertama yaitu kerugian besar bagi Belanda, baik dari segi biaya maupun korban jiwa. Karena dari beberapa perlawanan dari masyarakat Jawa dan juga Madura membuat Belanda kewalahan sehingga harus mengorbankan biaya maupun korban. Yang kedua yaitu Pangeran Diponegoro ditangkap dan dibuang ke Makassar pada tahun 1830. Mataram semakin melemah dan Belanda memperketat pengawasan di daerah Jawa. Selanjutnya dapat kita tarik kesimpulan bahwa Diponegoro adalah perlawanan Pangeran Diponegoro adalah satu tokoh perlawanan dari Perang Diponegoro sehingga perlawanan besar rakyat Jawa terhadap kolonialisme Belanda. Madura berperan dalam perang ini baik sebagai sekutu maupun lawan, tergantung pada kepentingan politik masing-masing pemimpinnya. Terima kasih dari saya. Semoga eh, sedikit materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.